Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Hasna Istiqomah, mahasiswi MMUNJ. Nah, kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai case yang telah saya analisis, yaitu mengenai penerapan transformasi digital di tengah pandemi COVID-19 pada perusahaan di Indonesia. Tentunya ada beberapa hal yang melatar belakangi saya dalam mengambil judul tersebut. Problem pertama yaitu penyakit coronavirus disease 2019 atau yang biasa kita sebut COVID-19 ini telah mewabah di Indonesia. Nah, kasus ini pertama kali dinyatakan positif pada tanggal 2 Maret 2020. Penyakit virus corona ini mewabah karena merupakan bagian dari mewabahnya virus corona di seluruh bagian dunia. Penyakit ini merupakan penyakit yang menyerang sistem pernapasan akut bahkan sampai ke kematian. Karena mewabahnya virus corona ini, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yaitu diberlakukanlah lockdown atau PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, kemudian virus COVID ini terus meningkat sehingga berdampak pada berbagai aspek seperti aspek politik, ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, bahkan sampai kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya itu, bahkan dunia bisnis pun juga dibenturkan dengan persoalan yang sama. Dan penerapan social distancing menyusul physical distancing yang mengharuskan semua aktivitas dilakukan dari rumah, yaitu work from home, menjadikan dunia usaha kian terperosot. Nah, sehingga telah dibutuhkan sebuah strategi bisnis dan perubahan untuk dapat mempertahankan eksistensi dan roda distribusi serta produktivitas perusahaan di tengah pandemi COVID-19. Problem yang ketiga adalah Workday, perusahaan global penyedia teknologi manajemen keuangan dan sumber daya manusia, merilis hasil studi independennya yang mengeksplorasi dampak pandemi COVID-19 terhadap transformasi digital yang diadopsi oleh perusahaan di Indonesia. Hasilnya adalah studi ini menemukan bahwa 50% perusahaan di Indonesia menjadikan transformasi digital sebagai prioritas utama mereka. Sedangkan 31% perusahaan justru memperhambat transformasi digital mereka. Kemudian rumusan masalah. Bagaimana penerapan transformasi digital di tengah pandemi COVID-19 pada perusahaan di Indonesia? Tujuannya adalah untuk mengetahui penerapan transformasi digital di tengah pandemi COVID-19 pada perusahaan di Indonesia. Kemudian bab 2 tentang kajian teori. Nah, di sini mengenai pengertian transformasi digital. Perusahaan digital diberdayakan dengan penerapan sistem TIK yang menggabungkan 3 teknologi utama. Yang pertama, sistem virtualisasi atau komputasi. Kemudian sistem mobilitas, misalnya media sosial. Dan yang terakhir adalah sistem analitik tertanam atau data besar. Ada juga yang mengartikan sebagai dampak yang diperoleh atas digunakannya kombinasi inovasi digital yang dihasilkan sehingga menimbulkan perubahan terhadap struktur, nilai, proses, posisi, ataupun ekosistem di dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan. Nah, dari penjelasan di atas, bahwa bisa kita tarik kesimpulan, transformasi digital adalah sebuah proses peralihan atau perubahan dari cara kerja tradisional menjadi lebih modern menggunakan teknologi dengan mengikuti arus perubahan zaman atau globalisasi. Faktor-faktor pendorong transformasi digital bisnis telah disampaikan oleh CEO Microsoft Indonesia, Linda Duyanti, dalam pagelarannya. Setidaknya ada 4 hal yang ditekankan dalam transformasi digital. Pertama, memaksimalkan potensi SDM. Memaksimalkan potensi SDM tentu saja, karena bagaimanapun dan secanggih apapun teknologi, tetaplah bahwa teknologi sebagai tools. Kemudian, libatkan komponen yang turut berpengaruh dalam bisnis. Komponen apa saja yang berpengaruh dalam bisnis? Kita ambil contoh, semisal adalah pelanggan. Karena tujuan bisnis adalah meraih keuntungan dengan adanya pelanggan. Kemudian kita harus memfokuskan apa saja kebutuhan pelanggan di tengah pandemi COVID ini, sehingga kita bisa memproduksi atau menerbitkan dan mendistribusikan produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian optimalkan operasi bisnis melalui teknologi.
Nah, di sini mengoptimalkan operasi bisnis melalui teknologi, kita harus memperdayakan skill dan kemampuan dari sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Bahwa bukan hanya teknologi secara yang kita gunakan, tapi kita juga harus mengasah bahwa SDM mampu mengoperasikan setiap teknologi yang kita punya. Kemudian yang terakhir adalah transformasi digital turut mengubah proses bisnis. Tujuan transformasi digital yaitu meningkatkan saluran distribusi ataupun bisnis yang dimiliki menjadi lebih digital, mendekatkan diri ke konsumen melalui saluran digital sehingga dapat lebih memahami keinginan mereka. Bab 3, analisis kasus. Teori digital adalah sebuah konsep pemahaman dari perkembangan zaman mengenai teknologi dan sains. Dari semua yang bersifat manual menjadi lebih otomatis, dan dari semua yang bersifat rumit menjadi lebih ringkas atau praktis. Saat ini semua hal selalu berkaitan dengan teknologi. Teknologi digital selalu berkaitan erat dengan media, karena media terus berkembang seiring dengan majunya teknologi, sehingga mempermudah manusia dalam segala bidang yang berkaitan dengan teori digital. Perlu diingat bahwa penerapan transformasi digital ini memberikan dampak yang negatif maupun positif terhadap perusahaan. Untuk dampak positifnya sudah pasti akan memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan. Sedangkan untuk dampak negatifnya perlu kita lakukan atau atasi dengan melakukan transformasi secara menyeluruh di berbagai aspek dan menciptakan peluang-peluang baru sekaligus berusaha untuk mengadopsi tren baru dalam pengembangan skill atau keterampilan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi. Juga memberikan peluang strategis baru kepada organisasi dengan mengubah atau mengkonfigurasi ulang model bisnis, menciptakan produk dan layanan baru. Nah, teknologi juga mengubah cara entitas bisnis beroperasi, menciptakan nilai dan menghadirkan pengalaman berbeda kepada berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Hal ini diperlukan agar ekosistem baru yang dihadirkan dari transformasi ini dapat diimplementasikan secara menyeluruh oleh setiap divisi dalam perusahaan dengan baik. Seperti dilansir dalam Workday, perusahaan penyedia global manajemen keuangan dan sumber daya manusia mengatakan kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan sarana digital merupakan salah satu tantangan terbesar perusahaan dalam mewujudkan digital selama pandemi. Nah, bisa dilihat bahwa sekitar 61% perusahaan di Indonesia tidak memiliki budaya kerja yang memberi kontrol pada ketangkasan dalam beradaptasi. Hal ini perlu diantisipasi dan perlu dijadikan fokus sehingga keterampilan-keterampilan yang ada pada sumber daya manusia bisa lebih diasah dalam mengoperasikan transformasi digital yang canggih juga. Nah, salah satu keunggulan ketika perusahaan berhasil menjalankan transformasi digital adalah hadirnya banyak inovasi-inovasi baru. Nah, inovasi ini dapat bermanfaat untuk internal perusahaan maupun produk-produk digital baru yang disesuaikan dengan kebutuhan para konsumen. Hal tersebut dapat terjadi ketika SDM di dalam perusahaan telah dapat menjalankan kultur inovasi dan digital dengan baik. Sebelumnya mayoritas human research memanfaatkan teknologi sebagai proses screening kandidat saja. Di masa ini, proses seleksi, interview, offering, hingga onboarding, karyawan dilakukan full secara online. Sesi secara online juga diberlakukan hingga memudahkan karyawan dan para manajer. Dengan sistem remote working, di mana karyawan bisa bekerja dari rumah atau dari kantor. Nah, dari sisi produk, perusahaan terdorong untuk menciptakan produk yang berbasis teknologi sesuai kebutuhan konsumen tentunya, yang juga terus berubah-ubah. Nah, pelanggan pun juga dimanjakan dengan adanya transformasi teknologi, dimudahkan dengan akses pelayanan pembelian yang lebih fleksibel. Nah, kemudian transformasi digital juga dapat membantu proses produksi dan distribusi suatu perusahaan, karena memang tentu saja dengan teknologi yang tinggi, sehingga transformasi digital ini membantu suatu organisasi atau perusahaan tidak kalah dalam persaingan atau mengalami kebangkrutan di era pandemi ini. Mulanya adalah penerapan transformasi digital akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Tentu saja perusahaan atau pemangku jabatan harus bisa menilai dan mengadopsi strategi bisnis mana saja yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan atau kinerja sumber daya manusia. Proses seleksi, interview, offering, hingga onboarding karyawan dilakukan full secara online. Ya, sekian analisis case dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan menambahkan wawasan kita tentunya. Semoga menjadi bahan sharing juga.
yang kemudian bisa dijadikan sebagai literatur atau literasi bagi para yang menonton. Terima kasih.